yang menyelesaikan Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia, dan seterusnya, sampai pada akhirnya beliau selain ketua, selain pernah menjabat ketua KKI, beliau juga masih menyandang salah seorang executive board dari World Association of Bronchology Intervention Pulmonology, dan juga seorang komisioner di Lancet Global Commission and Medical Oxygen Security. Itu singkatnya saja. Jadi dengan demikian mohon berkenan Prof. Menaldi silakan menyampaikan. Konon kabarnya diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Malah ini pakai kata-kata minimal. Minimal 15 menit itu kata kabarnya. Begitu ya dia. Bismillah, silakan Prof. Ya, pokoknya yang penting penekanannya, Prof. Pesannya. Ya, makasih Bang Nezar. Silakan Prof, izin. Terima kasih Dr. Hadi. Terima kasih Dr. Nazar, Bang saya. Terima kasih Dr. Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Dr. Iqbal yang dari jauh ini. Dan ini merupakan sebuah kehormatan kalau saya rasa buat saya. Karena tidak banyak yang saya ikuti pertemuan seperti ini. Kali ini saya betul-betul dikejar oleh Dr. Nazar dan saya pikir baik, kali sudah saatnya saya juga sudah dapat menyampaikan pendapat saya. Karena sebetulnya saya berpikir semua orang sudah tahu, semua orang sudah mempunyai dasar-dasar pemikiran dan berpendapat. Jadi kalau boleh, ada dua hal pada malam ini. Saya tidak masuk kepada substansi isi dari RUU dan juga tolong izinkan saya menggunakan latar belakang yang terpampang di belakang ini. William Osler kalau di paru itu dia bilang pneumonia adalah kaptennya kematian. Jadi artinya kematian itu paling banyak itu memang pneumonia yang paling tinggi untuk penyakit infeksi tentu. Tapi buat saya yang paling penting bukan itu dari William Osler itu yang hidup tahun 1889 sampai 1919. Beliau mengatakan bahwa kedokteran adalah sebuah seni, bukan sebuah perniagaan, sebuah panggilan jiwa maksudnya, bukan sebuah perdagangan. Panggilan di mana hati akan berlatih bersama kepala, bersama otak untuk melayani orang dengan baik. Saya menganggap kata-kata ini kata-kata yang besar, berat, dan harusnya dipahami oleh kita semua yang dokter, terutama saya tentunya. Para senior yang saya hormati, saya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena saya mesti lihat satu persatu nih, kalau senior dan kalau yang junior nanti ketinggalan. Serta sejauh semua yang saya cintai. Kita semua, dan yang kedua adalah saya minta maaf saya tidak pakai slide Dr. Hadi. Saya akan menyampaikan pemikiran saya. Kita semua mengetahui dan amat paham bahwa untuk membuat sebuah regulasi seyogianya dimulai dengan memperhatikan 4 faktor. Faktor filosofis, faktor historis, faktor yuridis, dan faktor sosiologis. Sehingga penetapannya akan memenuhi unsur baik dan patut. Penetapan sebuah regulasi, apalagi setingkat undang-undang, yang sangat rinci memperhatikan aspek filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis, insya Allah akan baik dan patut. Baik dan patut tentu untuk semua, untuk pembuat, untuk pelaksana, serta masyarakat. Karena sebetulnya semua regulasi itu target pelaksananya adalah pada masyarakat. Bicara RUU, Rancangan Undang-Undang Omnibus Kesehatan, kita sudah melihat kasat mata. Kita sudah mendengar nyaris setiap hari bahwa ada pro dan kontra di sana. Jika untuk kebaikan bangsa, mengapa sampai berbentuk pro dan kontra? Mengapa sampai terbentuk pro dan kontra? Jika kembali pada rumus pertama, 4 faktor tadi, patutlah rasanya kita menghayati kembali, sudahkah keempat faktor tadi
diperhatikan? Sudahkah keempat faktor tadi menjadi dasar pembuatan dan diterima masyarakat secara terbuka? Jika filosofinya adalah untuk kebaikan masyarakat, apakah semua regulasi yang berjalan selama ini menyengsarakan masyarakat? Pertanyaan sebetulnya itu dulu. Kalau iya, berangus saja peraturan yang menyengsarakan masyarakat. Tapi apa betul ada? Kenapa kalau dia tidak menyengsarakan masyarakat, dia tiba-tiba harus dihapus, harus dihilangkan, harus dikeranjangkan? Bagaimana dengan pengakuan dunia yang selama ini berjalan sangat baik pada kita? Baik dari segi pendidikan, maupun dari segi pemeliharaan profesi, juga sampai ke layanan kesehatan, lengkap dengan segala macam kekurangan yang masih kita miliki. Jika ada filosofi terdahulu yang salah, yang mana itu? Sudahkah dengan pendekatan kepamongan dilakukan pembahasan yang amat matang? Akhirnya saya melihat bahasa Jawa itu betul juga sebetulnya. Tata pamong katanya. Jadi walaupun dia menata, tapi sifatnya adalah ngemong. Pamong. Jika faktor historis sudah dipahami utuh, mengapa ada banyak hal yang tampak surut 20 tahun ke belakang? Seolah semua perjalanan sejarah panjang tidak pernah ada. Saya sangat kagum pada Henry Sigris, seorang sejarawan kedokteran, yang menyatakan setiap profesional, artinya orangnya, artinya manusianya, anggota dari sebuah profesi, apapun profesi itu, bukan cuma kedokteran, harus menguasai sejarah yang berjalan dalam profesinya, selain sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Karena dengan begitu akan memahami dari mana kita semua berasal, di mana saat ini kita berdiri, dan ke arah mana langkah kita menuju. Di dunia, profesi kesehatan selalu ada dalam garis terdepan, saat tenang maupun saat bencana. Gempa bumi, banjir bandang, longsor, tsunami, sampai pandemi, atau bahkan dalam kondisi perang. Terus ada, bergerak untuk kemanusiaan, dan itu berarti untuk keselamatan negara. Hippocrates yang hidup antara tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi berpesan, medicine is a lifelong learning. Kedokteran adalah pembelajaran sepanjang hayat. Karena akan terus bermunculan masalah-masalah baru dalam bidang kesehatan, dengan jiwa manusia sebagai taruhan langsung. Ingat pandemi? Untuk itu, semua profesional kesehatan harus cepat mempelajari semua bentuk ancaman yang baru, sambil terus melakukan pelayanan publik. Ingat pandemi lagi. Pelayanan publik dilakukan bersama dengan belajar apa yang sedang kita hadapi, apa yang kita sedang jalani. Bahkan, jiwanya sendiri yang menjadi taruhan saat sedang belajar dan melayani manusia itu. Ingat ratusan petugas medis dan kesehatan wafat saat pandemi, bahkan saat suasana tenang. Pada saat menjalankan tugas, mengalami kecelakaan. Tenggelam kapalnya. Suatu saat, di depan perwakilan rakyat yang terhormat, saya pernah menyatakan soal ada dokter perempuan yang tenggelam karena perahunya terbalik. Dia belajar berenang dong, Pak. Saya bilang, mohon maaf, Pak. Dokter belajar untuk melayani orang, bukan belajar berenang, Pak. Saya bilang. Walaupun saya tahu ini negara maritim, tapi tentu ada dokter yang tugasnya bukan berenang, tapi tugasnya adalah melayani kemanusiaan. Atau juga dalam tugas dibunuh. Murid saya sendiri, adik saya sendiri dibunuh saat bertugas. Ini adalah sisi penting kesejarahan atau historis yang tidak bisa diabaikan. Dan pendapat profesi-profesi bidang kesehatan ini amat penting menjadi dasar. Karena merekalah pelaksana regulasi. Sekaligus merekalah teman dari masyarakat, baik yang sehat maupun dan apalagi yang sedang sakit dan minta tolong, mencari pertolongan. Faktor yuridis. Tiba-tiba terdengar begitu banyak regulasi setingkat undang-undang akan dihilangkan, disatukan, dikeranjangkan.
banyak dari undang-undang itu tentu sifatnya adalah lex specialis. Dan tentu tidak bisa menyatukan seolah semua sama unsur lex specialisnya. Jika semua pasal ada, untuk apa yang sudah baik dihilangkan mendadak? Dan jika menambahkan bunyi pasal baru, mengapa bukan dengan melakukan penguatan pada yang sudah ada saja dan sudah baik berjalan? Tiba pada faktor sosiologis, maka sudah terlihat, meskipun masih berupa rancangan undang-undang, riak sosial bukan cuma terdengar, tapi nyata terlihat di depan kita semua. Publik pun ikut melihatnya. Kata bijak menyatakan, ini Dr. Nazar yang paling paham, alam terkembang jadi guru. Maka sebetulnya kita sudah tahu dan melihat bahwa alam sedang bereaksi. Saat ribuan warga profesi, akademisi, bersama menyampaikan pendapat yang sama, itulah guru yang terkembang untuk dijadikan pelajaran bagi rancangan undang-undang Omnibus Kesehatan. Akan didiamkan saja dan dianggap tidak penting? Mungkin kita dapat bercermin pada pepatah arif Indonesia lainnya. Pemimpin itu ditinggikan seranting. Pemimpin itu hanya ditinggikan seranting. Pemimpin itu didahulukan selangkah. Pemimpin itu hanya didahulukan selangkah. Tidak jauh-jauh amat dari yang dipimpin. Dan slogan negeri ini yang terhebat adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pemimpin dapat mendengar dan harusnya mendengar ketika ada warganya, ada yang dipimpinnya mengatakan, Pak, awas tersandung. Pak, awas ada yang menyangkut di depan sana. Mesti didengar. Apalagi kita ingat bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini bukan utopis. Bukan pula berlaku hanya untuk berperang melawan penjajahan bangsa atas bangsa. Tapi juga untuk kehidupan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Jika terjadi keretakan antara sekelompok profesi dengan masyarakat, atau keretakan terjadi internal profesi, ini adalah sebuah kerugian yang dahsyat, kerugian yang besar. Sebagai pelaku profesi kesehatan ini, dapat kita golongkan, kita akan jatuh ke dalam kondisi kronik, yaitu kondisi yang sangat tidak mudah memulihkannya. Perlu banyak daya dan upaya yang mungkin tidak lagi kokoh seperti yang selama ini. Berkesaudaraan, berkesejawatan. Profesi kesehatan hanya itu profesi yang punya adagium kesejawatan. Pegadaian saja memiliki moto menyelesaikan masalah tanpa masalah kok. Tapi sebaik-baik penyelesaian adalah dengan bermufakat. Didahului dengan mendengar yang sebetul-betul mendengar. Bahasa Inggrisnya, listening and not only hearing. Itu dicerminkan dalam profesi kedokteran dengan simbol alat, stetoskop. Simak baik-baik dan bukan hanya mendengar. Keterburu-buruan dalam bidang kesehatan. Keterburu-buruan dalam bidang kesehatan akan berakibat salah. Salah diagnosis, salah tata laksana, salah dosis, salah cara pemberian, salah orang atau salah pasien. Ini adalah guru kearifan kita tentang masa depan, tentang keselamatan. Tapi masyarakat tenang saja kok. Masyarakat tidak mengerti urusan-urusan tinggi seperti ini. Bahkan para profesional kita sendiri, banyak juga yang masih belum mengerti, melihatnya secara utuh, helikopter view, belum. Masyarakat banyak yang sedang terus bekerja, mencoba bertahan hidup, dan tidak ingin terlibat dalam kesulitan. Tanggung jawab itu ada pada kita. Ada pada kita. Kita yang mengerti, dan yang seharusnya terus menjaga masyarakat dari kesulitan yang dapat terjadi. Kita yang akademisi, kita yang anggota profesi, kita semua yang memegang amanah apapun. Kita yang wajib menjaga dan memberikan keamanan bagi masyarakat yang tidak mengerti.
Bagaimana jika pendapat antara kita berbeda? Tidak apa. Perbedaan itu adalah rahmat. Agama mengajarkan kita, perbedaan adalah rahmat. Karena merupakan sebuah rahmat, maka tidak boleh ada korban di situ. Rahmat tidak memberikan kesempatan ada korban di situ. Bermufakat adalah yang terbaik dan jauhi cara-cara menekan. Kita sudah belajar panjang dalam kehidupan berbangsa dan terus meneriakkan demokrasi. Keterburu-buruan dan sikap menekan hanya menggambarkan sebuah kebingungan dan barangkali keputusasaan. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Presiden, DPR yang terhormat, yang mewakili kita, serta para menteri terkait, mendengar, melihat, termasuk acara ini. Yakinlah, tahu dinamika terkait RUU Omnibus Kesehatan ini. Saya percaya, beliau-beliau memperhatikan ini dan menjaga agar kegaduhan tidak boleh terjadi. Sekarang maupun setelah ini. Jadi bukan berarti menekan kegaduhan itu saat ini. Tidak. Beliau pasti berhitung. Dalam jangka panjang juga tidak boleh terjadi ada kegaduhan. Di negeri yang begitu indah. Dan selama ini mereka jaga dengan baik-baik. Sepanjang kita meyakini ada banyak masalah pada RUU Omnibus Kesehatan ini. Dan masalah itu adalah untuk bangsa. Maka selain terus berikhtiar, marilah para senior, sejawat semua yang saya hormati, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berharap agar kita terjaga sebagai sebuah bangsa yang kuat, yang berkesaudaraan, yang berkesejawatan, dan masyarakatnya hidup dalam berkesaudaraan itu. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.